Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Emilia Tri Rahmasinaga, NPM 2116031019 dari Prodi S1 Ilmu Komunikasi Rek A. Izin menjawab pertanyaan pengantar sosiologi mengenai 1. Itu menyebutkan sifat-sifat stratifikasi sosial atau lapisan sosial dan contoh-contohnya. 2. Mendeskripsikan pengertian dan contoh status sosial. Dan yang ketiga yaitu mendeskripsikan akibat dari perbedaan status sosial. Baik, yang pertama yaitu ada stratifikasi sosial. Stratifikasi sosial menurut Pitirim A. Sorokin adalah perbedaan penduduk atau masyarakat ke dalam lapisan-lapisan kelas secara bertingkat. Sedangkan menurut Dr. Robert M.Z. Lawang adalah penggolongan orang-orang yang termasuk dalam suatu sistem sosial tertentu ke dalam lapisan-lapisan hierarkis menurut dimensi kekuasaan, privilege, dan prestis. Menurut Surjono Sukanto, ada 3 sifat stratifikasi sosial. Ketiga sifat tersebut adalah stratifikasi sosial tertutup, stratifikasi sosial terbuka, dan stratifikasi sosial campuran. Pada stratifikasi sosial tertutup, mobilitas seseorang untuk bisa melaju dari satu lapisan sosial tertentu ke lapisan sosial lainnya itu sangat terbatas. Berbeda dengan stratifikasi sosial terbuka yang memungkinkan semua orang dari semua lapisan bisa melakukan mobilitas sosial, baik mobilitas sosial naik maupun mobilitas sosial turun. Lalu stratifikasi sosial campuran ini merupakan gabungan dari stratifikasi sosial tertutup dan terbuka. Yang pertama ada stratifikasi sosial tertutup. Dalam stratifikasi sosial tertutup, seseorang akan masuk menjadi anggota pada suatu lapisan dengan ditentukan melalui kelahiran. Dalam stratifikasi ini, seseorang memiliki pembatasan atau bahkan tidak dimungkinkan pindah ke lapisan sosial lainnya. Nah, stratifikasi sosial tertutup ini tampak pada kelas masyarakat di India. Di sana masyarakat dibagi menjadi beberapa kasta seperti kasta Brahmana, Ksatria, Waisya, dan Sudra. Kaum Sudra itu tidak bisa pindah posisi ke lapisan Brahmana. Lalu ada stratifikasi sosial terbuka. Nah, pada sistem stratifikasi sosial terbuka ini, setiap orang dalam masyarakat memiliki peluang yang sama dalam meningkatkan status sosialnya. Status sosial bisa naik, tetapi tidak menutup kemungkinan dapat turun karena sebab tertentu. Nah, status seseorang ini dipengaruhi oleh usahanya sendiri. Contoh stratifikasi ini tampak pada jenjang kepegawaian di perusahaan. Ketika seseorang karyawan naik jabatan menjadi manajer mungkin karena kinerjanya yang membaik, maka status sosialnya itu terdongkrak naik ke lapisan di atasnya. Namun saat dia diturunkan jabatannya seperti akibat kinerjanya memburuk, maka status sosialnya juga ikut menurun. Lalu yang ketiga ada stratifikasi sosial campuran. Nah, pada pelapisan sosial masyarakat ini terjadi penggabungan antara stratifikasi sosial tertutup dan terbuka. Seseorang mungkin saja terlahir dari keluarganya yang tergolong pada pelapisan sosial tengah atau bawah. Namun dengan usahanya yang maksimal seperti mampu menempuh pendidikan tinggi, dia berubah naik strata sosialnya. Nah, adanya stratifikasi sosial campuran ini memberikan celah bagi seseorang untuk memperoleh strata sosial yang lebih baik. Contohnya seorang anak yang terlahir pada keluarga yang ekonominya mungkin rendah atau status sosialnya yang bawah, namun dia berusaha untuk menempuh pendidikan setinggi mungkin agar bisa mengangkat status sosial dirinya maupun orang tuanya. Lalu mendeskripsikan pengertian dan contoh status sosial. Status sosial merupakan suatu kedudukan sosial seseorang di masyarakat yang mampu didapat dengan sendirinya atau otomatis melalui usaha ataupun karena pemberian. Menurut Ralph Linton, status sosial merupakan sekumpulan hak dan juga kewajiban yang dipunyai seseorang di dalam masyarakat. Pemilik status sosial yang tinggi akan ditempatkan juga pada tempat yang lebih tinggi dalam struktur masyarakat dibandingkan dengan pemilik status sosial yang rendah. Sedangkan menurut Surjono Sukanto, status sosial merupakan tempat seseorang yang secara umum di dalam masyarakat sehubungan dengan orang lain dalam arti lingkungan pergaulan, prestis, serta juga hak-hak serta kewajiban-kewajibannya. Lalu, status sosial pada dasarnya merupakan kumpulan hak dan kewajiban, tugas, dan keistimewaan yang dimiliki seseorang. Status sosial dibedakan menjadi 3 macam, yaitu ascribed status, yaitu kedudukan seseorang dalam masyarakat yang diperoleh tanpa memperhatikan kemampuan seseorang, tapi berdasarkan kelahiran atau keturunan. Biasanya terdapat pada masyarakat dengan sistem pelapisan tertutup. Contohnya, seseorang yang dilahirkan dalam keluarga kerajaan atau anak raja, jadi dia secara otomatis sudah mendapat status sosial sebagai anak raja. Lalu yang kedua ada achieved status,
yaitu kedudukan seseorang yang dicapai melalui usaha-usaha yang disengaja, diperoleh bukan atas dasar kelahiran atau keturunan, tetapi atas dasar prestasi atau kemampuan seseorang. Biasanya terdapat pada masyarakat dengan sistem pelapisan sosial terbuka. Contohnya, Nana adalah anak yang sangat rajin dalam menuntut ilmu. Berkat ketekunan dan kerja kerasnya, Nana mampu lulus S1 tepat waktu dan mendapat pekerjaan yang bagus. Lalu yang ketiga ada assign status, yaitu kelompok atau golongan yang memberikan kedudukan tinggi kepada seseorang yang telah berjasa memperjuangkan sesuatu dalam masyarakat. Contohnya, pemberian gelar pahlawan revolusi, siswa teladan, dan peraih Kalpataru. Lalu selanjutnya ada mendeskripsikan akibat dari perbedaan status sosial. Nah, akibat dari adanya perbedaan tingkatan atau status sosial itu, yang pertama menimbulkan kecemburuan sosial, lalu adanya daya saing yang tinggi, membuat adanya jarak antara satu tingkatan dengan tingkatan lain, yang keempat membuat susahnya terjadi kegiatan ekonomi, yang kelima yaitu menghambat proses sosial, dan yang terakhir mengakibatkan konflik yang berkelanjutan hingga perpecahan. Sekian yang dapat saya sampaikan atau saya jawab, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.